Pemirsa, Hari Sumpah Pemuda di tengah pandemi dimaknai para petugas medis untuk berupaya sekuat tenaga merawat pasien. Tenaga medis yang bertugas di Wisma Atlet Kemayoran membangun semangat dengan bernyanyi dan yel-yel saat momen Sumpah Pemuda. Di tengah pandemi yang belum usai, para tenaga medis terus berjuang merawat pasien agar bisa pulih dari paparan COVID-19. Abdi, putra, dan putri Indonesia. Peringatan Sumpah Pemuda hari ini dijadikan momentum bagi tenaga medis di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran untuk mengobarkan semangat agar berjuang melawan COVID-19. Upacara sederhana digelar dan sejumlah tenaga medis mengucapkan kembali ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi bagian sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1928. Dan khususnya tentunya di Wisma Atlet ini kita dengan semangat Sumpah Pemuda ini kita kobarkan terus supaya penanganan dan melayani pasien itu betul-betul dengan hati yang semangat pemuda, memberikan pelayanan terbaik, dan kita sangat bersyukur hari ini juga kalau kita bandingkan dengan hari sebelumnya, jumlah pasiennya sudah terlihat ada penurunan. Petugas medis yang berada di garda terdepan perang melawan COVID-19 tak pernah lelah untuk melayani masyarakat. Para pejuang kesehatan itu pun mengimbau masyarakat agar bersama-sama berjuang dengan cara disiplin protokol kesehatan, yaitu dengan menjadikan 3M sebagai gaya hidup, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19 di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah. Presiden Joko Widodo meminta pengadaan vaksin COVID-19 harus sesuai dengan prosedur. Vaksin COVID-19 saat ini masih dalam tahap pengujian tahap 3. Pengujian vaksin COVID-19 tahap 3 yang rencananya selesai pada November 2020 mundur menjadi rencananya selesai pada Januari 2021. Jika uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 selesai, maka vaksin COVID-19 dapat diproduksi besar-besaran dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk memastikan keamanan vaksin COVID-19, uji klinis tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, tapi juga dilakukan di beberapa negara sekaligus, seperti Brazil, Turki, Chili, dan Bangladesh. Hingga saat ini tidak ada laporan negatif terkait uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3. Punya Sinovac, tapi yang bukan di buatan Bio Farma. Jadi tetap buatan Sinovac yang dari Cina, yang udah diuji klinis, ngambil data dari Brasil, ya dari Turki, dari Uni Emirat Arab. Boleh-boleh aja. Karena syarat vaksin itu digunakan kalau udah uji klinis fase 3. Meski vaksin COVID-19 saat ini terus dinantikan, Presiden Joko Widodo menyatakan pengadaan serta distribusi vaksin COVID-19 harus dilakukan sesuai dengan prosedur agar vaksin aman dan efektif saat digunakan. Saya minta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya. Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini. Saat ini perusahaan farmasi dunia berlomba untuk membuat vaksin COVID-19. Setidaknya ada 8 jenis vaksin COVID-19 yang sedang diuji klinis tahap 3. Satu di antara 8 jenis vaksin COVID-19 yang diuji klinis tahap 3, yakni produksi Sinovac Biotech yang bekerja sama dengan Bio Farma. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sedang susah.
Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Aini Sore hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.